Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makna gharib Al-Quran surah Asy-Syura. Ada kata rawakida pada ayat 33, fayadlalna rawakida ala dhahri. Ini tentang ayat Allah, yaitu berupa kapal besar di laut. Ini konteksnya ya dulu, karena itu geraknya masih pakai angin. Angin, kata kuncinya ada di angin. Iya sya yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahri. Kalau Tuhan mau, dia akan menghentikan angin sehingga kapal itu akan diam. Rawakida ay wukufan, maksudnya itu berhenti. Jadi kalau di fikih itu ada alma ar-raqid, jadi tidak boleh kencing di filma ir-raqid, di air yang enggak mengalir. Artinya dia diam. Apa ala dhuhri, di atas punggungnya laut, ya. Di atas permukaan laut maksudnya. Nah, itu makna rawakida. Kalau misalkan sekarang berarti gak kontekstual, no. Wong perahu pakai mesin, loh. Mesin tanpa angin ya ora iso tetap. Ya tetap saja butuh udara. Cara mesine kapal ditutup karburatore itu ya beres wis. Ketutup nono angin ngono ya gak mlaku padha ae. Jadi tetaplah angin. Awyubiqahunna, terus ayat selanjutnya 34 itu ada yubiqahunna au baqa yubiku. Artinya ahlaka di sini diartikan yublikhunna. Yubiqahunna kayak as-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang menghancurkan. Ada filmnya juga, tapi di film itu sudut pandangnya dari sudut pandang. Jadi 7 dosa besar ini salah satu jadi tokoh gitu. 7 dosa besar jadi tokoh yang justru menyelamatkan. Ya enggak tahu idenya, mungkin kayak Mahakurawa itu ya. Jadi 7 dosa besar Nonatsu no Taiza kalau enggak keliru nama animenya itu. Kalau secara filosofis bagus. Apa? Yuhlikhunna, maksudnya merusak. Jadi justru yang 7 dosa besar yang di anime itu justru jadi tokoh protagonis. Kayak Mahakurawa itu justru mengagumkan dari sisi-sisi yang bagus. Sisi manusiawinya ada. Nah, di sini yubiqahunna. Bisa saja Tuhan itu menghancurkan perahu itu gitu. Yuhlikhunna. Terus setelah itu surat Az-Zukhruf. Zukhruf ini kemewahan artinya. Tapi di sini nanti akan ditafsirkan ad-dhahab kalau tidak keliru. Jadi diartikan emas kalau di sini. Diartikan emas. Padahal kemewahan ya sekarang ya enggak hanya emas. Meskipun emas tetap mulia. Tetap menjadi logam mulia gitu. Nah, di sini mukrinin ke ayat 13 langsung loncatnya jauh. Nah, litas tahu ala zuhurihi tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini sama dengan yang surat yang tadi, jadi soal
kendaraan. Ini ada kendaraan darat kalau di sini. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Jadi kendaraannya itu binatang ternak. Bisa onta, bisa sapi. Wah, berarti nggak kontekstual no. Oh, nggak kontekstual piye. Masa saiki numpai kendaraan itu ya tetep ae bahannya ya binatang ternak atau binatang yang dulu sudah menjadi minyak hitam itu. Terus kemudian didoh dadekno bensin, dadekno pertalit, pertamax. Ya kita mengendarai itu tetap. Maksudnya mukrinin di sini ini doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Maha suci Allah yang sudah memprogram ini kendaraan saya ini dan kami wa ma kunna lahu mukrinin. Kami enggak bisa mukrinin. Mukrinin itu bisa berarti membarengkan karena corona itu bisa membandingkan, bisa membarengkan. Tapi kalau di sini diartikan mutiqin, kuat. Menguati lahu ing kendaraan itu. Artinya tetap ada meskipun kendaraan udah bagus, aliran listrik bagus, kompresi bagus, bensin ada, itu nggak menjamin, aki bagus misalnya, itu nggak menjamin sepeda motor hidup. Tetap ada kayak gitunya. Namanya juga tetap Allah, tetap Allah. Jadi ya nggak perlu diucap, tapi kesaksian dalam hati itu tetap gitu. Karena banyak kejadian sepeda motor baru macet di samping kuburan, dilewat di kuburan macet, dijengleng ra kena bareng adoh kena dijengleng starter kena. Nah itu kan ada hal lain. Selalu ada hal lain, ruang lain seperti yang sudah saya bicarakan kemarin. Jadi tetap ada hal lain yang kita percaya bahwa itu yang menjadi faktor utama. Ya, kalau sudah iman ya Allah lah gitu. Jadi tetap maha suci Allah yang sudah memprogram, membuat besi bisa dibentuk, oli listrik bisa dibentuk sampai menghasilkan tekanan, menghasilkan kompresi sehingga motor itu jalan. Kira-kira gitu makna mukrinin. Jadi membarengkan itu maksudnya mutiqin adalah kuasa untuk menaiki mobil. Kan faktornya banyak, kita bisa jalan, mobil kita bisa jalan, motor kita bisa jalan, itu banyak sekali faktornya. Ya jalannya, ya bannya, semuanya. Organisme yang nggak bisa dipisah salah satu. Begitu jalan juga kita nggak bisa jamin kita selamat atau tidak. Padahal di jalan yang kita lewati itu sering terjadi kecelakaan dan kita nggak kecelakaan itu kan. Ya, Kak, itu kan hal yang aneh itu. Setiap hari saya lewat di jalur ini, banyak orang kecelakaan di sini, tapi saya nggak dikasih kecelakaan di sini. Orang bisa, mungkin pabrik bisa itu, memprediksi motor ini rusak kapan, atau motor ini aus kapan bisa. Tapi pabrik tidak bisa memprediksi motor siapa yang rusak, kan gitu. Ya, tetaplah Allah gitu ya. Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin. Baik, saya lanjutkan ke Ma'arij. Ma'arij itu aroja artinya naik. Dari bawah ke atas namanya aroja, mi'raj. Ma'arij beberapa mi'raj, beberapa tempat naik. Tapi di sini langsung diartikan walaula ayyakuna nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alaiha yadharun. Nah, di sini langsung diartikan ad-darajah, tangga. Andai kan bukan karena umat manusia itu umat yang satu, kami akan jadikan orang yang enggak percaya sama Zat yang Maha Pengasih. Rumahnya tak bikin ada atapnya, atap dari perak. Dan juga tangga dari perak misalkan. Ya tak kayak kabeh ngono ae. Karena mereka umat yang satu justru tak beda-beda no. Wali buyutihim abwaaba wa sururan 'alaiha yattaqin. Dan tak dadekno omahe duwe pintu
duwe dipan-dipan sing kena dike layah-layah. Wa zukhrufa, dan tak kei zukhruf. Kemewahan yang pol itu zukhruf, tapi di sini diartikan adzhaba, emas. Langsung ke ayat berikutnya, ayat 44, wa innahu ladzikrul laka fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratal mustaqim. Gondelono Al-Qur'an sing tak wahyahne nang awakmu wis ana ning dalan kang ajeg. Dalan sing terus jejeg istiqomah. Ya gak kudu lurus. Mergo nek dalan lurus iki kacau. Gunung saja jalannya berliku. Ya, maksudnya ya ajeg gitu, ajeg di jalan, ajeg berproses. Nah, itu alladzi uhiya ilaika itu adalah wa innahu ladzikrun, itu adalah peringatan. Jadi bentuk pengingat. Nah, di sini langsung diartikan syarafun, karena zikrul laka wali qaumika, hubungannya dengan kamu dan kaummu. Jadi zikir ini menjadi bentuk kemuliaan karena kamu Muhammad dan kaummu dapat keistimewaan ini, dikasih Quran ini. Wasaufa tus'alun, dan seterusnya. Lalu ke ayat berikutnya, tuhbarun. Tuhbarun makna aslinya adalah, maksudnya saya makna asli itu makna kamus ya. Jadi bergembira atau bersukaria. Nah, di sini diartikan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke surga kalian dan pasangan kalian dalam keadaan tuhbarun. Habaro yahburu itu artinya bisa membahagiakan. Tapi kalau tuhbarun itu dibahagiakan, dibentuk majhul. Artinya kita bahagia dan bersusah atau tidak susah, atau susah atau senang itu sebenarnya kita dibikin gitu, pada hakikatnya. Ada yang bilang itu kata kerja yang kita ucapkan itu sebenarnya kata kerja majazi, yang hakiki berbuat itu ya sana gitu, nggak pernah hakiki. Saya bekerja maksudnya saya sedang ditakdir bekerja, atau saya sedang dibisakan untuk bekerja. Saya makan maksudnya saya sedang dikehendakinya untuk makan. Kalau tanpa ada keterlibatan itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Agak jabariyah dikit ini. Memang Jabariyah, Sunni, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah itu kayaknya memang sikap hidup. Nggak bisa kita ngukui satu, itu nggak bisa. Nanti ada penyeimbangnya, ada tesis, antitesis, ada sintesisnya. Ya gitu terus, berbalik-balik. Kondisi hati mau begitu. Kadang pasrahnya paspol. Ada hal-hal tertentu yang kita harus tandangi sendiri, ya gitu. Tapi tetap kepasrahan kepada Allah hasilnya. Nah, di sini langsung diartikan tukromu, maksudnya dimuliakan, dijamu. Sapa sira kabeh. Selanjutnya ad-dukhon, asap. Ad-dukhon hanya satu, rohwan di sini yang ingin dicantum. Watrukil bahra rohwan. Rohwan itu artinya jalan datar makna aslinya. Jadi biarkanlah laut itu menjadi jalan datar. Maksudnya samtan. Samtan itu sama. Artinya jalan datar. Jadi jalan atau lorong. Bisa diartikan lorong. Kalau lautnya terbelah pas tengah kotak kayak es gitu, del, itu bisa jadi dua, ya lorong jadinya. Tapi kalau tafsirnya film-film itu kan asad. Jadi lautnya itu asad. Begitu tongkatnya Nabi Musa dilemparkan, itu secara berangsur-angsur laut itu asad menjadi jalan. Yang menipu Fir'aun itu. Terus kemudian surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah. Makna aslinya jasiyah itu berlutut. On your knee. Di lutut, makna lutut ya, berlutut. Adallahullahu ala ilmin. Di sini yang ingin ditafsirkan ala ilminnya itu. Allah menyesatkan dia. Kalau nggak ada konteksnya emang
kerepotan. Afara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawa. Meskipun katanya ini kebalik. Ittakhadha hawahu ilahahu. Coba kasih tahu saya Muhammad tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Atau sebenarnya ilahahu hawahu ini benar susunannya, jadi orang yang menjadikan Tuhannya seperti hawa nafsunya atau sebagai hawa nafsunya. Itu Tuhan dia proyeksikan sesuai keinginannya, atau sebaliknya hawanya itu yang dia tuhankan. Itu sama-sama nggak benernya itu. Wa adallahu Allahu ala ilmin, hebatnya Quran. Dan Tuhan kemudian, Allah kemudian menyesatkan dia ala ilmin, ingatasi pengetahuan. Kalau di sini diartikan fi sabiqi ilmihi, ing dalem disike pengetahuan Allah, kemahatauan Allah. Artinya Allah sudah tahu dia sesatnya. Sekarang ini dia disesatkan sudah sesuai, bukan karena perbuatan dia atau karena apa saja. Bukan karena perbuatan dia, karena perbuatannya sudah ditotom oleh Gusti Allah, sehingga pada fasenya dia kemudian disesatkan oleh Allah sesuai dengan ilmunya Allah yang sudah qadim. Ini satu versi begitu. Tetapi saya pernah baca, ya Sofwah itu yang pernah saya baca. Sofatut Tafasir. Itu yang dimaksud wa adallahu Allahu ala ilmin, itu maksudnya bisa saja Allah menyesatkan seseorang, tapi dia itu tahu sebenarnya. Dia punya ilmu yang memungkinkan dia untuk tidak tersesat. Tapi Allah menyesatkan dia, bukan kacau. Jadi ilmunya nggak ada gunanya. Ada yang menafsiri begitu. Jadi kalau ini ditafsiri ala ilmin itu maksudnya sudah ditetapkan. Allah menyesatkan dia, sudah sesuai takdir Allah dan qadanya gitu. Terus kemudian Al-Ahqaf. Fima immakannakum walaqad makkannahum fima immakannakum. Dan yakti teman-teman ingsun Allah itu sudah memberi kesempatan kalian dalam waktu yang kami tidak berikan kalian dalam kesempatan itu. Keliru. Terbalik saya. Kami sudah memberi kesempatan mereka pada momen yang tidak kami berikan pada kalian. Kira-kira gitu. Di sini yang ingin disampaikan, maksudnya orang-orang yang diazab oleh Allah itu adalah orang-orang yang sudah kami beri kesempatan untuk dia berbenah. Kesempatan itu tidak kami berikan kepadamu. Artinya lebih banyak mereka gitu. Mereka yang maksudnya umat-umat terdahulu itu waktunya ikut 2 tahunan. Dan mereka nggak mau. Sudah dikasih kesempatan mikir nggak mau, ya udah ditumpas ke kadzalika najzil mujrimin. Nah, terus kemudian bilang walaqad makkannahum fima immakannakum fihi wa ja'alna lahum, kayak gitu. Maksudnya mereka sudah tak kasih kesempatan luas yang itu nggak aku berikan kepada umurnya lebih panjang daripada kita ya. Kalau premis ini diterima ya. Kalau memang fakta itu betul, kalau ini memang betul-betul fakta bahwa usia orang dulu lebih panjang daripada kita, maka maksudnya antara lain itu gitu. Di sini yang ingin ditafsirkan innya itu fima immakannakum. Jadi innya ini bermakna nafi. Maka dari itu di sini langsung lam numakkinkum, yang belum atau tidak memberi kemungkinan sapa ingsun Allah kum ing sira umat Muhammad fihi ing dalem iku. Jadi gitu maksudnya. Ini yang ingin dijelaskan, cuma innya itu maknanya lam gitu. Selanjutnya tapi memang iya, kalau memang betul ya, kalau di siroh-siroh kan gitu. Kalau di Yofal kan saya lebih bisa menerima Yofal, maksudnya. Ya, kalau yang di Qasasul Anbiya yang memberikan biodata Nabi itu umurnya berapa, hidupnya berapa, itu kan ribuan tahun umurnya. Di Al-Quran pun ada informasinya. Jadi alfasanatin illa khumsina ama.
Jadi Nabi Nuh itu ada bersama kaumnya itu udah 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi 950 tahun. Udah berapa generasi itu, ada sekitar 50-an generasi. Atau lebih bahkan. Atau kalau satu generasinya itu 30 ya 30 kali 50 aja udah 1500. Itu berarti kurang dari 50 generasi itu. Jadi Nabi Nuh hidup itu. Nah itu kan tidak diberikan kepada kita. Nah, masa sebanyak itu kan tidak diberikan kepada kita. Kita cuma dikasih 60. Tapi 60 tahun itu kalau dihitung soal pengetahuan, soal wawasan, itu mungkin lebih banyak yang di era-era belakang. Karena orang-orang dahulu nggak bisa tahu kita, tapi kita tahu orang dahulu. Orang dahulu hanya membayangkan nanti akan ada orang yang A, B, C, D. Kita mengalaminya dan kita tahu orang dulu. Gitu, meskipun kalau dibalik orang tua pasti sudah muda, tapi orang muda belum tentu sampai di masa tua. Kalau dibalik mungkin ya. Baik, saya lanjut. Setelah Al-Ahqaf Muhammad. Surat Muhammad itu hanya satu kata, yaitu asinin. Wairi asinin. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaquna fiha anharum min ma'in wairi asinin. Wairi asin bukan enggak asin artinya. Maksudnya asin itu mutaghayyirin, berubah. Jadi airnya itu tetap murni alami, enggak berubah. Air yang ada di surga sana. Al-Hujurat. Al-Hujurat ada beberapa kata, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ojo ndisi sira kabeh baina yadayillahi, di hadapan Allah wa rasulih, di hadapan rasulnya. Maksudnya ojo ndisi iku la taqulu khilafal kitabi was sunnati. Jangan kamu berkata sing beda atau berbeda dengan keterangan yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan kok ndisi kersa, ora. Maksudnya bukan begitu. Nah, di sini langsung diartikan la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Terus kemudian wala tajassasu. Tajassasu itu cari-cari, bukan investigasi. Kalau investigasi masih punya kesan positif. Karena biasanya dilakukan oleh polisi, kan mereka punya pelindung hukum gampangnya untuk melakukan tindakan itu. Dan ini enggak masuk. Investigasi nggak boleh pakai ayat ini dasarnya. Alasannya apa? Karena sudah ada di Al-Quran, wala tajassasu, jangan kamu cari-cari kesalahan orang. Ya nggak gitu, nggak cocok. Investigasi beda. Wala tajassasu itu memang cari-cari kesalahan orang. Lah maksudnya huwa utawi tajassus iku ayat tabi ayen tondere sapa wong auratil mukmini ing hal-hal memalukan pada diri orang mukmin. Kamu cari-cari justru. Dan setiap orang pasti punya. Mungkin ini yang kemudian kemarin pernah dibicarakan di grup itu. Kalau perbuatannya iya silahkan kamu kutuk. Tetapi pribadinya nggak boleh kita serang. Gitu. Jadi memang enak ngomong ke elek wong. Masya Allah. Gak tak pungkiri. Enak ngomongnya. Ngomong ke elek wong. Meskipun saya nggak setuju. Apalagi soal-soal enak-enak. Soal enak-enak. Perzinahan atau apa, gosip yang lain sebagainya itu. Tapi ada yang menarik. Bahwa kata Syekh Muhammad Nawawi itu di Nasaihul Ibad itu, kalau sumber dosanya, sumber atau motivasi perbuatan dosanya itu adalah syahwat, itu yurja ghufranuha katanya. Itu masih bisa diharapkan itu diampuni. Tapi kalau sumber kemaksiatannya itu adalah al-kibru, kesombongan, itu nggak bisa. Itulah alasannya kenapa Nabi Adam itu kemudian faghafarna. Jadi
Allah mengampuni Nabi Adam informasinya ya kalau di Quran itu. Sebaliknya tidak mengampuni iblis. Karena kesalahan iblis atau maksiatnya iblis itu timbul dari al-kibr, kesombongan, ego. Itu sulit sekali. Tapi masuk akal sih memang. Kita itu lemah. Ngomongnya ngadepi perkara syahwat. Nek gak latihan gak iso. Itu berlatih lama. Ngadepi syahwat apa wae, syahwat kentu, syahwat mangan. Itu sama saja. Kalau sumber kemaksiatannya adalah syahwat, itu sih kena sih. Termasuk soal perzinahan, soal perselingkuhan kan syahwat kabeh. Karena itu pribadi nggak bisa diserang. Kalau perbuatan silahkan. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Orang yang seneng aja ada kabar kayak gitu kesebar di lingkungan komunitas muslim, itu udah lahum adzabun. Wah, rinci sekali, butuh berpikir jeli untuk iki posisinya ayat ki ngene gitu. Wis bener lah Quran. Cara ono sing salah ya tafsire misal. Baik, Al-Qaf, Jabal Qaf. Ya, surat Qaf. Al-Fatah enggak ada ya. Al-Hujurat sudah, wala tajassasu tadi itu. Terus kemudian beberapa bilik kan nantinya. Surat Hujurat. Jadi konsepnya kalau dalam bahasa Arab itu kalau besar namanya dar, di dalam dar ada baitun, di dalam baitun ada hurfatun, di dalam hurfatun ada hujuratun. Jadi yang paling kecil itu hujuratun, yang lebih private. Makanya urusan privasi, jadi omong ke di Al-Hujurat ini banyak urusan privasi. Keren Quran. Dulu ngono wong ngomong privasi wis diomongke. Apalagi yang tentang izin itu 3 waktu itu. 3 waktu di min ba'di dhuhirati wa min ba'di sholatil isya. Itu kan ada adabnya memang. Jadi kalau orang mau masuk kamar itu selain anak kecil itu memang diatur di dalam Islam. Privacy itu. Dan nggak bisa diganggu gugat. Ayat itu pun turun gara-gara itu. Gara-gara ada seorang yang datang terus wadul ke Rasulullah. Rasulullah, saya ini ada orang tiba-tiba masuk ke ruangan saya, sementara saya dalam posisi yang saya nggak nyaman dilihat orang. Nah gitu. Akhirnya turun ayat itu. Jadi tentang permintaan izin. Jadi diatur. Islamis asib lah. Cara ono sing gak sip ya tafsire. Baik, Qaf ini wal Qur'anil Majid. Al-Majid artinya majidun atau majidun al-karim, maksudnya mulia. Marijin maroja. Kalau maroja itu, kalau marijin ini banyak ya, istiqoknya itu mau diasalkan kemana. Kata di roja ya ruju, artinya ya bisa laku, bisa beredar, bisa cepat. Marijin ini kalau diasalkan dari maroja kayak masih itu. Kalau masihun, al-masih kalau diasalkan dari kata masaha, ya artinya al-masihu yang dibaptis, yang diusap. Tapi kalau diartikan dari saha yasihu, bisa jadi dia siahah, dari kata travel, dari kata sahayasihu siahah, melancong artinya. Masihun, orang yang dilancongi, sering dikunjungi orang gitu. Ya juga bisa. Itu jadi marijin bisa jadi roja, tapi kalau melihat asal katanya maroja yang meruju itu di sini marojatil masyatu artinya merumput malah. Makna kamusnya itu. Jadi maroja yang meruju merumput. Bisa juga maroja lisanu mengumbar mulutnya. Mengumbar mulut yang negatif ya.
Bisa juga marajal amiru ra'iyatahu, mengabaikan. Jadi kalau ini isim fa'ilnya dari kata ini, dari kata maraja yang berarti mengabaikan atau disia-siakan ini, atau marajal amro bisa arti membiarkan dalam kerusakan. Maka marijun, isim maf'ulnya maksud saya, itu dapat diartikan perkara yang dibiarkan sampai rusak. Sehingga di sini ditafsirkan mukhtalifin, berbeda-beda, gak jelas gitu ya. Terus kemudian basiqatin. Basiqatin ini makna aslinya yang meludah atau memanjangkan. Ya, ini menjadi sifat daripada atau predikat tambahan daripada an-nakhl. Wan-nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Kalau tadi fahum fi amrim marij, mereka berada dalam perkara yang enggak jelas, berbeda-beda. Lalu kemudian wanakhla basiqatin, dan kepada kurma-kurma basiqatin yang panjang menjuntai. Laha tal'un nadid, dia punya batang yang tandan. At-tal'un nadid, mayang kurma. Tal'un nadid, mayang yang masak. Jadi kurma itu matang kan, batangnya itu kelihatan. Kalau sudah batangnya kelihatan mulai matang, berarti kurma yang nempel di situ itu matang juga gitu. Ya gitu kira-kira. Basiqatin ini artinya panjang-panjang. Yang panjang-panjang. Mayangnya itu apa nek ngarani? Tandannya, tandan kurmanya. Yang punya tandan ya anggur, kurma, pisang, kelapa, dengan punya tandan semua. Ya, selanjutnya tiwal. Nah, maksudnya basiqatin itu langsung jelas di sini, tiwalin, dawa-dawa gitu. Labsim min khalqin jadid, afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsim min khalqin jadid. Gusti Allah itu takok, apa kemudian kami ini njur kok anggap payah mergo wis nyiptakno kali pertama. Jadi wis sudah penciptaan pertama, habis itu lelah dan penciptaan tidak terjadi setelah penciptaan pertama. Penciptaan pertama udah selesai, habis itu enggak terjadi penciptaan lagi. Karena kami capek apa yang ngono. Ora, balhum fi labsin min khalqin jadid. Bukan mereka saja yang berada dalam labsin. Labsin itu kekaburan, tapi di sini diartikan syakin, keraguan. Kan ragu kan memang memandang sesuatu nggak jelas, kabur. Jadi gitu. Terus kemudian hablil warid. Habl itu tali, al-warid itu sama urat leher. Kalau di sini langsung diartikan irqil unuki, urat leher. Gitu. Saking cedek, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apakah betul sedekat itu Allah ada di situ? Ya enggak tahu, kan dekat soal Allah dengan Allah itu kan bukan soal jarak. Jadi itu soal rasa, jadi enggak bisa diukur pakai jarak. Maksudnya itu yang berkuasa atas nyawa kita itu ya Allah itu. Terus kemudian ad-dariyat ya. Angin-angin yang berhembus. Nah, di sini ada qutilal kharasun alladzina hum fi ghamratin sahud. Kutilatipun pateni al kharasun, sapa wong-wong kang ngapusi, membohongi diri sendiri, membohongi orang lain. Di sini langsung diartikan lu'ina, dilaknat al murtabuna, sapa wong-wong kang ragu-ragu. Kok iso pembohong itu artinya ragu-ragu? Iya, dia mau menyampaikan kenyataan ini nggak yakin, makanya dianggap orang ragu. Kutila itu sering diartikan dibunuh. Kalau bahasa kita hanya mungkin di Madura, mate benjong, mate ben, nah, gitu nyumpain. Kutilal kharasu, mate benjong, mati kan, wong-wong sing tukang ngapus ya itu. Nah itu kemudian dipredikati orang-orang yang suka ngapusi, orang-orang yang ragu itu fi ghamratin sahun, berada di dalam kesesatan sahuna iku lalai sapa wong-wong kharasun tadi.
Maksudnya fi dhalalatihim, berada dalam kesesatan mereka. Kalau umroh itu kan maknanya kesengsaraan, kepedihan gitu. Orang yang sesat kan sengsara. Kecuali nggak sadar. Orang yang sesat kan sengsara rata-rata gitu ya. Jadi fi dhalalatihim, berada di dalam kesesatan mereka, yatamadauna, terus menerus. Jadi yatamadauna ikut terus menerus apa yatamadauna fi dhalalati, mereka kejeron misalnya. Cara keblasuk iku kejeron keblasuk. Balik maneh bensin entek baru. Gak iso wis. Jadi yatamadauna itu terus. Wis kleru terus kan bar. Nek kleru njur mandek alhamdulillah. Terus kemudian yaumahum 'alan nari yuftanun. Kapan itu? Hari kiamat itu ya pada hari mereka yuftanuna, dipun uji, difitnah. Dalam arti yang karena memfitnah. Emas itu maksudnya emas itu dikasih api sekian derajat, sekian lama sampai ketahuan yang asli dan yang palsu. Itu memfitnah emas gitu. Nah, kalau di sini diartikan yu'adzabu, disiksa. Jadi mereka pada hari mereka disiksa di neraka. Lalu kemudian ada yahjaun. Di sini ada pengertiannya orang muhsin yang berihsan, itu di sini diartikan kanu qalilan minal lima yahjaun. Mereka sedikit tidur. Yahjaun naturu, ayanamu naturu sapa muhsinin itu tadi. Lalu kemudian fi sorratin fasahat. Sorratin itu makna aslinya berbunyi, ya bunyi aja, berisik gitu. Di sini langsung diartikan soyhatin, teriakan. Nah, di sini ada fa'aqbalatim ro'atuhu fi sorratin fasakkat. Begitu siapa ini? Nabi Ibrahim kedatangan tamunya malaikat dan memberitahu Ibrahim yang lama nggak punya anak, terus diberitahu oleh malaikat itu bahwa dia akan punya anak. Respon daripada istrinya Ibrahim, fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha. Responnya itu dia ngadep dalam keadaan berisik. Ya mosok iya gaduh. Di sini diartikan sayhatin, teriakan. Fasakkat wajhaha, maka kemudian menempeleng sapa imro'ah itu, istrinya Ibrahim itu. Wajhaha, maksudnya sakat itu di sini latomat, menempeleng sapa imro'ah itu. Saking kagete, mosok iya lah wis dia tuwek kok ngene ate duwe anak, ditapuki pipine das. Saya ini mimpi apa enggak gitu lah maksud. Sokat diartikan menempeleng. Terus kemudian biruknihi. Ayat 39 biruknihi. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Nah, ini kemudian berpaling sapa Fir'aun, ini tentang Fir'aun sama Musa. Fatawalla biruknihi, terus kemudian dia berpaling biruknihi kelawan cagak. Ya, rukun kan soko itu ya. Rukun tiang-tiang. Di sini diartikan mosok berpaling kelawan tiangnya, ya enggak. Maksudnya di sini adalah bikuwati, kelawan kekuatannya. Maksudnya Fir'aun itu begitu Fir'aun tahu kenyataan bahwa Musa mengalahkan taktik sihirnya, fatawalla birukni, terus dia berpaling dengan sangat keras gitu maksudnya. Bikuati, kelawan kekuatan Fir'aun, wa qala sahirun aw majnun, penyihir gendeng. Musa dikono terus kaya nabi-nabi iki oleh cap kuwi kabeh. Nek gak penyair ya penyihir, wong gendeng wis kuwi. Majnun. Terus kemudian wasama abanainaha biaidin, dan kepada langit kami telah membangunnya biaidin,
kelawan tangan. Maksudnya tangan di sini bikuwatin, kelawan kekuatan. Terus kemudian hampir terakhir 58 ada innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah zat yang pemberi rezeki, dzul quwwati pemilik kekuatan, al matinu asyadid, maksudnya asyadid itu ingkang nemen kuwate. Al matin. Selanjutnya fa inna lil ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Dzanuban di sini makna artinya kalau adzambu bisa ekor. Tapi kalau dzanub pakai dzal yang fathah itu artinya ya ekor sebenarnya. Bisa juga di sini langsung diartikan timbo. Jadi dzanuban itu timbo itu kan ada ekornya panjang yang ditali tarinya itu. Nah, itu di sini langsung diartikan dalwan, timbo. Maksudnya apa? Orang-orang zalim yang sudah yang barusan itu, yang diceritakan tadi itu adalah itu memiliki danub seperti danubnya orang-orang yang sama dengan mereka. Jadi orang-orang yang zalim sebelum yang barusan ini sebenarnya mereka punya ikatan seperti orang-orang yang mereka itu punya hubungan. Sama nasibnya. Jadi orang-orang yang menolak nabi-nabi terdahulu ya sama dengan yang sekarang yang menolak nabi-nabi terdahulu gitu. Jadi dalwan itu diartikan begitu. Ya, kira-kira itu. Ya. Yang kira-kira itu dulu ya. Wah, didik terus rek. Ndak apa-apa wis pokok terus ya. Soalnya gak iso aku nak coba petik. Soalnya ndelok konteke. Kalau ndak pakai konteks kayaknya sulit memaknai satu persatu. Dzanubam mithla dzanubi ashabihim. Kalau di terjemah itu dzanuban itu diartikan bagian. Maksudnya orang-orang yang ingkar pada Muhammad saat ini itu mendapatkan bagian siksa yang sama dengan orang-orang terdahulu yang sama dengan mereka gitu. Jadi dzanubam mithla dzanubi ashabihim. Sesuatu yang nggak bisa lepas dari orang gitu. Dzanub itu setiap orang baik yang taat atau tidak taat itu punya dzanub. Dzanub itu sesuatu yang nggak bisa lepas, ekor itu ya. Nah, yang ada di belakang ini ekornya. Jadi kayak ngono itu. Jadi di sini langsung diartikan dalwan, timbo. Bisa juga diartikan adla yudli itu artinya ikatan. Kalau di Al-Quran yang dalwan fa adla dalwah itu mengulurkan timbanya. Si dua orang yang kebetulan lewat di samping sumur di mana Yusuf dijebloskan di situ itu Nabi Yusuf disebutkan fa adla dalwahu faqala ya busyra hadza gulam. Nah itu. Baik, itu kira-kira. Jadi intinya dzanuban ini maknanya ya nasib yang nggak bisa lepas dari mereka. Jadi kalau orang umatnya Nabi Musa itu kena azab Allah, orang-orang yang nggak mendustakan Nabi Musa ya sama Muhammad. Umat-umatmu pun begitu, nggak bisa lepas dari itu. Wong kebenaran kok ditolak. Ya wes digempur mek kebenaran. Begitu kira-kira. Wes iku dhisiki surat At-Tur. Mengke malih mungkin enten kesempatan matur nuwun sing akeh ngapura sing akeh nek ana kebabas penjelasan utawa klera-klerune sampean beneri ya. Terus matur nuwun sing akeh sepura sing akeh wis mugi-mugi dilancarne sekabehane. Mugi-mugi tetep diparingi tresno teng Al-Qur'an ya napa kemawon kahanane. Atur wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni